Pada video kali ini kita akan bahas 3 hadis Nabi SAW yang bisa bikin kamu lebih produktif. Mungkin kamu adalah orang yang lagi di fase mager-magernya, lagi di fase yang lagi males-malesnya, pengen ngerjain apapun itu males banget, pengen baca buku itu males banget, pengen beraktivitas apapun itu males banget. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan bahas 3 hadis Nabi yang bisa kamu amalkan sehingga kamu lebih produktif lagi dan gak malas-malasan lagi. Tanpa basa-basi kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang bikin kamu dan aku itu makin produktif adalah hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang gak bermanfaat bagi kita. Nah, kalau kamu Islam sejati, Nabi udah memberitahukan kepada kita kalau kita ada nih sebuah tanda yang mana kalau keislaman kita itu baik dengan apa? Dengan kita meninggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat bagi kita ataupun bagi ibadah kita ataupun apapun itu. Ini ya, kalau kegiatan tersebut enggak bermanfaat sama sekali, maka kita meninggalkan hal tersebut, maka keislaman kita akan dianggap baik menurut hadis yang tadi aku sebutkan. Aku pernah dulu ketika lagi di pesantren, kan aku lagi awal-awalnya masuk ke dalam pesantren tersebut dan aku masih awam banget. Aku yang tadinya dari daerah Kalimantan berangkat ke Bekasi sana, yang mana itu kultur shocknya banyak banget, yang mana sebelumnya aku belum pernah mendengar kata-kata sebaku bahasa Indonesia ini. Aku taunya bahasa Melayu, nggak tahu banyak banget bahasa-bahasa yang aku awam kepadanya, dan aku masuk ke Bekasi tersebut dan nggak lama kemudian, dalam suatu pelajaran hadis, aku belum tahu nih hadis ini. Yang tadinya aku hidup itu cuma ngalir aja, ngikutin waktu aja, pagi sholat subuh, terus ngapalin Quran, terus belajar, sekolah, lalu siangnya istirahat, sorenya sholat asar, dan sholat selanjutnya cuma ngalir aja, nggak ada hal-hal lain yang mesti diperhatikan. Namun, dalam sebuah pelajaran, aku ingat banget, itu pelajaran hadis. Nah, hadis ini nih dijelaskan di pelajaran tersebut, di kelas tersebut, dan aku langsung kebuka mata aku langsung berpikir bahwa, oh iya ya, ternyata Islam itu kayak gini loh. Islam itu emang menganjurkan kita untuk lebih produktif lagi. Apa buktinya? Buktinya Nabi aja bersabda kayak gini. Nabi SAW bersabda, ya aku ulangin lagi, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat sama sekali. Ini kan satu hadis pendek yang mana dalam hadis tersebut mengandung makna yang luas banget, yang mana ini bisa mengubah hidup kita yang tadinya mungkin tadinya malas-malasan jadi aktif lagi, yang tadinya kita nggak mau melakukan sebuah hal kita jadi melakukan hal tersebut karena kita tahu kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Dan yang tadinya kita lebih mager-mageran lagi karena aku tahu hadis ini, yang mana aku tuh kalau mau Islam aku baik, maka yang aku lakukan adalah aku harus meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat. Lagi ketika kita bangun tidur, aku yakin banget kita ketika bangun tidur yang dibuka apa? HP. Kita cek notif kita cek WA kita cek apa aja yang udah terjadi semalaman. Padahal kalau kita berpikir lagi, kita bisa lebih memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, yang bisa ada dampak positif bagi diri kita, seperti bangun tidur langsung baca doa, langsung wudhu, langsung sholat katakan, dan semisalnya. Nah, itu tuh hadis pertama yang bisa membuat kita lebih produktif lagi, yang membuat kita yang tadinya mager-mageran lagi lebih bisa memanfaatkan waktu kita lebih baik lagi. Dan juga kalau teman-teman tahu, kalau kita mengerjakan suatu amalan dan kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan hadis Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala darinya. Karena apa? Karena kita mengamalkan hadis Nabi SAW. Aku ulangin lagi biar kamu makin paham. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang gak bermanfaat bagi dia. Oleh karena itu, pastikan kamu meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat bagi kamu, supaya kamu lebih produktif lagi dan gak malas-malasan lagi, dan lebih baik keislaman kamu dari hari semakin hari dan lebih baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang bisa bikin kamu lebih produktif lagi adalah hadis yang berbunyi al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah, dan pada semuanya terdapat kebaikan. Berupayalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah.
Dari hadis ini kita tahu bahwa ada perbedaan nih. Allah itu suka nama yang mana? Apakah mukmin yang kuat dan juga mukmin yang lemah? Dan di hadis ini sudah tahu bahwa Allah itu lebih menyukai mukmin yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uk, dan bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Lagi-lagi dalam hadis Nabi, kalau kita mengamalkannya, kita akan mendapatkan ganjaran karena kita telah mengikuti sunnah Nabi SAW, dan ini juga bermanfaat bagi kita. Kita tahu bahwa mukmin yang kuat itu Allah lebih mencintai kepadanya daripada mukmin yang lemah. Dari hadis ini kita tahu bahwa kalau kita mau malas-malesan, kita mau mager-mageran, kita mau rebahan dan segala macam, coba deh kita ingat lagi hadis ini, kita ingat, oh iya ya, Allah itu lebih suka mukmin yang kuat. Dan Nabi telah memerintahkan kita harus bersemangat kepada apa-apa yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Mungkin kita lagi fase malas-malasnya, lagi fase mager-magernya, dan kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Dan ketika hadis ini bisa kita amalkan dan kita bisa pahami dengan baik, maka insya Allah yang tadinya sifat mager-mageran itu akan terkikis meskipun nggak benar-benar hilang ya. Kita tuh agak sadar bahwa oh iya ya, mukmin yang kuat itu Allah lebih suka daripada kita yang mager-mageran, daripada kita yang malas-malasan, ataupun dari kita yang scrolling sosial media terus kerjaannya. Juga kita sadar bahwa Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, dan bersemangatlah apa yang bermanfaat bagimu. Dan ini konteksnya luas banget. Yang bermanfaat bagi kita tuh bukan cuma bermanfaat di akhirat doang, tapi di dunia juga mungkin kita bisa menebarkan manfaat kepada sesama, kita bisa menebarkan manfaat kepada teman kita, dan itu kita harus bersemangat kepadanya. Dari apa? Dari sabda yang barusan kita sebutkan sama-sama di video kali ini. Oleh karena itu coba deh kita lebih meresapi lagi, kita lebih pahami lagi lebih dalam, dan juga kita mungkin bisa melakukan hal-hal bermanfaat lainnya yang orang lain itu nggak bisa melakukannya, dan hanya kamu yang bisa melakukannya, seperti ngajarin orang ngaji misalkan, ataupun ngajarin orang yang mungkin orang lain nggak bisa dan cuma kamu misalkan, dan semacamnya. Dan itulah hadis kedua yang bisa kamu praktekin, kamu amalin, sehingga kamu nggak malas-malasan lagi dan kamu lebih produktif lagi yang pastinya. Hadis ketiga yang bisa bikin kamu lebih produktif adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mungkin ini konteksnya produktif dalam membaca Al-Quran ya. Baik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya. Maksudnya apa? Sebaik-baik dari kita itu bukanlah orang yang pejabatnya tinggi banget, yang jabatannya tinggi banget, yang kayanya kaya banget. Enggak, tapi Nabi menjelaskan bahwa yang terbaik bagi kamu, manusia terbaik itu ada dua jenis. Orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan di sini kita tahu bahwa kalau kita lagi malas-malasnya baca Al-Quran, kita ingat hadis ini, kita insya Allah akan lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran ataupun menghafalkannya. Aku dulu nggak tahu hadis ini, dan aku baca Al-Quran ya udah cuma disuruh orang tua aja. Dan ketika masuk ke pondok, masuk ke Bekasi itu, pada awalnya baca Quran cuma sekedar baca Quran dan aku nggak tahu hadis ini. Dan ketika aku mendengar hadis ini, aku langsung merasakan bahwa oh iya ya, selain bisa menambah semangat kita membaca Quran juga, dan hadis ini bisa membuat kita pahalanya itu double-double kan, ketika kita mengamalkan hadis, ketika kita membaca Quran dan semacamnya, itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bagaimana kita tahu bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya itu tiap kita baca ada beberapa kebaikan yang bisa kita dapatkan hanya dalam membaca Al-Quran. Dan kita gabungkan lagi dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya. Dengan hadis ini kita bisa mengorbankan hal-hal lain yang kita nggak bermanfaat kepada membaca Quran katakan, dan semacamnya. Oleh karena itu pastiin kamu amalkan dan juga kamu pahami betul-betul hadis ketiga tadi. Itulah 3 hadis yang bisa kamu praktikin dan kamu amalkan sehingga kamu bisa lebih produktif lagi dan gak mager-mageran lagi. Dan juga buat kamu yang masih mungkin keseringan bermain HP, gak bisa lepas dari HP, gak bisa terlalu lama bermain HP, aku udah siapin video buat kamu. Kamu silakan langsung tonton video di sebelah kiri sini ya. Aku tunggu di situ. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.